Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatan yang dipercayakan kepada saya untuk membawakan firman Tuhan pagi hari ini. Gimana saya lupa dulu. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan dan pembawakan pengajaran dari kitab suci, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami mau berterima kasih dan bersyukur kepadamu untuk semua berkat anugerah yang Kau terus limpahkan ke dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dalam hidup kami pada saat ini. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau mendengar, merenungkan firman-Mu. Kirimkan Roh Kudus-Nya Bapa ke dalam setiap kami. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami rindukan, sungguh-sungguh Bapa menjadi tuntunan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Ampuni kesalahan kami ya Bapa, dosa-dosa yang kami perbuat, agar kami layak ya Bapa mendapatkan berkat daripada Tuhan. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkan. Amin. Mungkin Pak Swito bisa siapkan satu saja picture yang sudah saya siapkan. Nggak tahu apa teman-teman terlintas sesuatu setelah melihat judul khotbah hari ini. Saya lihat Ibu Dere tersenyum, mungkin ada sesuatu yang Saudara, saya suka sekali film. Ya, suka sekali. Waktu saya kecil, salah satu kebiasaan saya sama teman-teman bermain saya, itu saya mengunjungi bioskop-bioskop dari bioskop satu ke bioskop yang lain. Dulu belum ada 21, ya, belum ada Netflix. Ya. Nah, di bioskop itu kegemaran saya adalah melihat poster film. Biasanya kalau yang di depan dibikin di atas itu besar, ya, dilukis. Itu bukan dicetak oleh komputer, zaman itu dilukis. Juga ditempel di dinding-dinding bioskop itu dalam kayak kotak kaca gitu, potongan-potongan adegan. Itu saking seringnya kami semua itu hampir setiap akhir pekan itu kita lihat itu. Seolah-olah kita bisa bayangkan ceritanya seperti apa itu film, hanya dengan lihat gambar-gambar. Kemudian waktu saya sekeluarga pindah ke Shanghai, masih berjalan itu kegemaran saya menonton film itu. Hampir tiap akhir pekan itu saya beli DVD sama VCD di pinggir jalan. Pulang dari kerja, ya untuk saya nonton di akhir pekan. Waktu kami pulang waktu kami kembali dari Kuwait, dari Shanghai ke Jakarta, itu beberapa box itu DVD, VCD yang saya beli. Karena waktu itu download film di internet belum secepat sekarang. Waktu saya pindah ke Kuwait, nggak lagi DVD, karena internet cepat sekali di Kuwait. Saya download film sampai 1 terabyte hard drive itu penuh. Saya senang sekali film. Kalau teman-teman perhatikan, itu saya sudah 2 kali membawakan firman itu saya kaitkan dengan film karena kesukaan saya. Waktu saya bicara mengenai kemerdekaan, ada potongan film tentang budak yang kulit hitam yang memberontak terhadap majikannya. Juga terakhir ketika saya membawakan firman tentang Nuh, saya ambil juga potongan film. Nah, God interaktif ini seolah-olah sama dengan judul film yang namanya
Gulf Interactive. Ini film tahun 99, dibintangi oleh Angelina Jolie sama Winona Ryder. Mungkin buat teman-teman itu sudah terlalu tua, tapi pada masa saya sangat terkenal. Dalam film ini, Angelina Jolie akhirnya dapat penghargaan Oscar dan Golden Globe sebagai pemeran pembantu wanita terbaik. Tapi saya tidak akan bicara film hari ini. Saya hanya ingin mengambil judulnya, karena ini terkait sekali dengan perikop yang akan kita bahas. Jadi pembacaan firman kita ambil dari Matius 5 ayat 21 sampai 43. Mungkin bisa kita bacakan yang ganjil kaum pria, yang genap kaum wanita. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Ya, mari kita baca Markus 5 ayat 21 sampai 43. Kaum pria lebih dahulu. Sesudah Yesus menyeberang laut dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengunjungi dia sedang ia berada di tepi danau. Ketika ia melihat Yesus, tersebutlah ia di depan kakinya. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu berdoa Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita kecelakaan. Sehingga telah dihasilkan semua yang berada padanya. Lalu sama sekali tidak ada bagian, malah sebaliknya adanya masih memburuk. Ia sudah meninggal di dalam Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah rumahnya. Sebab katanya, asal berjamah saja di bawahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah bapakku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang itu berdesak-desakan dekat dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia mengajar dirinya mendengar siapa yang telah melakukan hal itu. Lalu perempuan itu yang menjadi kesadaran perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tapi tidak bersungguh di hadapan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan aku? Tapi dia tidak menjawabkan perkataan mereka dan berkata kepada kepala ibadah, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kepada Yesus yang saudara Yakobus. Mereka di rumah kepala rumah ibadah dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan beratap dengan suara yang keras. Sesudah dia masuk, dia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka disediakan semua orang itu, lalu dibawanya anak yang dimakan itu, dan mereka yang sama-sama dengan dia
Lalu yang berarti aku berkata kepadamu, bangunlah. Semua orang yang hadir sangat kaget. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan sampai mengetahui lalu ia menyuruh mereka Saudara, perikop ini juga ditulis di dalam Matius dan Markus. Matius, Markus, dan Lukas disebut Synoptic Gospel karena mereka ini mencatat perjalanan hidup Yesus berdasarkan apa yang mereka lihat. Gospel yang lain, Yohanes, itu menceritakan Yesus dari sudut pandang yang sangat berbeda dari ketiga gospel itu. Makanya Yohanes tidak dimasukkan ke dalam Synoptic Gospel. Nah, ada sedikit pertentangan kalau kita lihat antara bagaimana Markus menceritakan kisah ini dengan Lukas. Ya, di dalam Lukas 8 ayat 40 sampai 5. Jadi kalau di dalam Markus disebutkan bahwa anak itu hampir mati. Tetapi di dalam Matius disebutkan bahwa anak itu sudah mati. Bagaimana bisa kitab suci mengandung pertentangan seperti ini? Jadi ada semacam konsensus di antara cendekiawan Kristen yang mengatakan bahwa Matius ini memang dibanding dengan Markus, dia lebih berview, ya lebih cara dia menentukan perjalanan itu lebih high level, tidak terlalu detail, tidak sedetail Markus. Makanya dia tidak membedakan bahwa anak itu belum mati sampai kemudian ketika ada keluarga Yairus memberitahukan kematian anak tersebut. Tentang Injil Markus di mana kisah ini ditulis, saya ingin berikan sedikit latar belakang. Itu ditulis sekitar tahun 60 sampai 70 setelah Masehi. Dan terutama sekali ditujukan buat orang Yahudi. Ada sedikit kisah antara Markus ini dengan Paulus. Ya. Markus memulai karir penginjilannya itu sebagai asisten. Ya, di Kisah Para Rasul kita baca dia adalah asisten daripada Paulus dan Barnabas. Nah, dia sendiri sebetulnya adalah juga keponakan Barnabas, Markus ini. Pada suatu titik ketika Markus sedang membantu dalam perjalanan misi pertama Paulus dan Barnabas, ketika mereka sampai di Parumigia, di Perga, ya, itu di Yunani, Markus memutuskan untuk pulang meninggalkan tugasnya. Dia kembali ke Yerusalem. Ini sangat mengecewakan Paulus. Paulus melihat Markus ini kurang bertanggung jawab, meninggalkan tugasnya. Nah, ketika mereka merencanakan perjalanan misi yang kedua antara Paulus dan Barnabas, Barnabas memutuskan, oke, baik kita ajarlah Markus ini. Paulus berkeras, no, tidak bertanggung jawab. Diberi tugas untuk membantu, tidak bertanggung jawab. Jadi kemudian Barnabas karena ini keponakannya, pengen banget mengajak Markus ini dalam misi perjalanan yang kedua. Begitu kerasnya pertentangan, akhirnya mereka memutuskan, oke, berpisah. Kamu jalan sendiri, ada Paulus, aku jalan sendiri. Akhirnya Barnabas ke Cyprus, Paulus ke Syria. Berpisah. Tapi di akhir masa hidupnya,
Paulus akhirnya bisa menerima kembali Markus. Bisa kita lihat di 2 Timotius 4 ayat 11. Nah, ada beberapa ikhtisar dari perikop ini yang ingin saya highlight. Ya. Pertama adalah mengenai interupsi. Interupsi itu adalah ketika kita sedang melakukan sesuatu, kemudian disela ya, untuk mengerjakan sesuatu yang lain. Ketika ada interupsi, paling tidak itu kita biasanya merasa apa? Kita merasa sebal, kita merasa jengkel. Lagi enak-enak lihat berita di TV, tiba-tiba diturunkan, oh ambil air ke dapur, oh angkat galon. Menyebalkan. Ya. Yang kedua, bisa mengganggu. Saya sering mengalami ketika bekerja gitu di kantor, kita sedang fokus akan sesuatu, tiba-tiba ada teman atau ada atasan kita datang atau bawahan kita datang, minta tolong untuk kita mengerjakan sesuatu yang lain. Dan hampir selalu kejadiannya adalah ya udah kita tolong. Ya, kita diinterupsi. Nah, ketika kita kembali ke pekerjaan awal kita, biasanya kita butuh waktu untuk kembali ke titik di mana kita tinggalkan pekerjaan itu. Akhirnya produktivitas kita berkurang. Itu akibat interupsi. Ada lagi yang lebih parah, interupsi itu bisa membahayakan, terutama buat teman-teman yang bekerja di bidang medis. Statistik menunjukkan bahwa dokter atau nurse teman-teman ini katanya diinterupsi dalam kurangnya setiap 5 menit. Atau teman-teman bisa validasi itu sendiri. Bayangkan, itu bisa membahayakan keselamatan pasien. Ada beberapa karakter kita lihat di dalam perikop tadi. Pertama, ada orang-orang yang berbondong-bondong yang mengunjungi Yesus. Kenapa orang-orang itu berbondong-bondong? Karena orang-orang itu sudah mendengar kabar dari mulut ke mulut bagaimana Yesus melakukan penyembuhan, bagaimana Yesus melakukan mukjizat-mukjizat. Pada masa itu belum ada sosial media, belum ada internet. Kabar tersebar lewat mulut ke mulut. Mereka berbondong-bondong untuk melihat orang yang dikabarkan sudah melakukan banyak perbuatan ajaib. Ya. Dan pada saat itu saudara, sudah berlalu sekitar 400 tahun sejak Nabi terakhir dikirimkan Tuhan kepada bangsa Yahudi. Sudah 400 tahun sejak Maleakhi dikirimkan Tuhan kepada bangsa Yahudi. Jadi sudah lama mereka tidak lihat keajaiban. Sudah lama mereka tidak dengar orang yang diilhami oleh Allah untuk berbicara kepada mereka. Makanya kabar tentang orang ini cepat sekali tersebar di kalangan orang Yahudi tentang Yesus ini. Karakter yang kedua di sini adalah Yairus. Ya, seorang kepala rumah ibadah. Sinagog. Ya, rumah ibadah itu sinagog. Rumah ibadah orang Yahudi. Tentu saja dia adalah orang yang terpandang, ya, berpangkat, dihormati, ya, dan pastilah mempunyai hubungan erat dengan orang-orang Farisi. Dan kita tahu orang-orang Farisi itu tidak bersahabat dengan Yesus. Orang-orang Farisi itu agak benci dengan Yesus karena dia mengajarkan sesuatu yang unconventional, tidak sesuai dengan doktrin-doktrin Yahudi. Ya. Nah, Yairus ini sangat berharap Yesus bisa menyelamatkan anaknya yang hampir mati. Karakter yang ketiga adalah perempuan yang sakit pendarahan. Dia inilah yang menginterupsi Yesus. Yesus sudah bersiap-siap meninggalkan tepian danau Galilea itu ke rumah Yairus. Seorang yang rumahnya dari belakang Yesus pergi. Dialah yang menginterupsi Yesus. Orang ini
Penyakit pendarahan itu dalam masyarakat Yahudi dianggap sesuatu yang cemar, tercela. Kalau perempuan menderita penyakit ini, dia tidak diizinkan untuk acara ibadah orang Yahudi. Dia bahkan dikucilkan dari masyarakat. 12 tahun dia mengalami ini. Tidak bisa ibadah. Kita beberapa lama tidak bisa ibadah. 12 tahun dia tidak bisa itu karena penyakit ini. 12 tahun dia dikucilkan. Ya, dia sudah sangat menderita, baik secara fisik, mental, maupun finansial, karena seluruh hartanya habis di pengobatan. Dia juga berharap Yesus bisa menyembuhkan penyakit. Ada lagi kelompok orang yang lain yang kita lihat, ya, di dalam perikop tadi, yaitu apa saudara? Yang tahu? Orang-orang yang berkumpul di rumah Yairus. Mereka-mereka ini yang sedang mempersiapkan pemakaman anak Yairus. Di sini mereka yang diinstruksi oleh Yesus. Hentikan semua ini. Dia belum mati, dia cuma tidur. Baiklah, saya mau lihat lebih dalam beberapa perikop yang sudah kita baca. Yang pertama, yang di Markus 5, ayat 21 sampai 24. Saya bacakan saja. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu. Di mana Yesus menyeberang, dia menyeberangi Danau Galilea. Orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, ya, Danau Galilea, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia. Seorang pemimpin Yahudi, seorang kepala rumah ibadat, pastilah sudah senior, ya, mungkin 50-60 tahun usianya, tersungkur di kaki Yesus yang 30-an umur, di hadapan banyak orang yang orang-orang Yahudi, ya, memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Apa reaksi Yesus? Yesus bilang oke. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Tetap saja orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ya, Yesus baru saja menyeberangi Danau Galilea. Dia baru turun dari perahu. Ya, sudah banyak orang berbondong-bondong, berdesak-desakan menanti dia. Salah satu daripada orang-orang itu adalah Yairus ini, kepala rumah ibadat. Ya, dia sudah sangat cemas karena dia sudah dengar orang ini punya kemampuan, kekuatan, bisa melakukan mukjizat. Anakku hampir mati, hanya orang ini yang bisa tolong. Makanya begitu Yesus turun, apa yang dia lakukan? Dia hampiri, lalu dia bersungkur di kakinya. Sekali lagi saya tekankan di sini, Anda bisa bayangkan, ya, dia ini seorang pemimpin orang Yahudi, punya hubungan dekat dengan orang-orang Farisi yang kontra terhadap Yesus. Semua itu tidak dihiraukan. Dia bersungkur. Karena apa? Karena dia tahu hanya orang inilah yang bisa menyelamatkan anaknya. Dia tidak mungkin lakukan itu kalau dia punya pilihan lain. Walaupun kemudian Yesus bilang, oke, marilah kita berjalan, tetap saja, karena dia melihat, Yairus melihat begitu banyak orang mengurumuni Yesus, berdesak-desakan. Ini pasti akan memperlambat perjalanan dia ke rumahnya, sementara anaknya sudah sekar. Saya lanjutkan di Markus 5 ayat 25 sampai 29, adalah di situ seorang perempuan. Jadi belum jauh ini dari tepian danau. Perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus. Dari mana? Dari belakang, tidak seperti Yairus. Yairus dari depan bersimpuh.
Perempuan ini dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, ini katanya dalam hati ya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Saudara, 12 tahun wanita tampan nama ini menderita penyakit. Keadaannya pasti sudah sangat buruk. Fisik, mental, keuangan, ya. Fisik karena selama 12 tahun dia diobati oleh tabib-tabib tanpa hasil. Saudara, di dalam masyarakat Yahudi, tabib itu pengobatannya trial and error, saudara. Jangan bayangkan seperti saudara-saudara dari dunia medis sekarang ini, semua ada scientific base. Zaman itu tabib-tabib itu ya trial and error. Saya baca-baca, misalnya kalau untuk jenis penyakit seperti perempuan ini, apa yang mereka coba kepada pasien, kepada perempuan yang menderita ini? Ya. Debu pembakaran tengkorak serigala, ya, tanduk rusa, itu yang diresepkan buat orang yang menderita pendarahan. Kepala tikus. Zaman itu kalau orang disentri, mencret-mencret, apa obatnya saudara? Suruh minum cairan dari hasil penggilingan bubuk gigi kuda. Kalau pilek, disuruh cium keledai. Aneh-aneh, karena memang tidak ada scientific base. Mungkin suatu ketika orang nggak sengaja nyium itu, dia sembuh, wah itu obatnya. 12 tahun dia coba segala macam tabib, semakin memburuk karena nggak sembuh-sembuh. Perempuan ini juga semakin memburuk secara mental karena itu tadi dalam tradisi Yahudi perempuan sakit pendarahan dianggap celah, dianggap cemar, dianggap nista. Tidak boleh ikut acara ibadah, tidak boleh ikut acara-acara kongko-kongko, kumpul-kumpul, arisan, tidak boleh ikut diasingkan secara sosial. Tidak diceritakan apakah dia juga ditinggalkan suaminya atau dia suami atau tidak. Tapi secara mental dia terasing, dia betul-betul merasa tidak berharga karena penyakit. Secara finansial ya tentu saja, kan nggak gratis ke tabib-tabib, udah habis semua hartanya. Ya. Nah, sama seperti Yairus, perempuan tanpa nama ini pun sudah mendengar kabar tentang Yesus yang punya kuasa ilahi. Ya. Tapi berbeda dengan Yairus, kita lihat tadi bahwa dia mendekati Yesus di antara orang yang bersaksikan dari belakang. Dia menyadari dia tidak layak. Dia menyadari, dia merasa hina. Dan dia nampaknya percaya ada semacam tahyul ya bahwa di orang Yahudi itu kalau kamu menyentuh jubah orang pembesar, raja atau pemimpin spiritual atau apa, itu kamu jubah itu punya kekuatan magic. Itulah yang ada di kepalanya. Kalau saja aku jamah jubahnya, pastilah aku sembuh. Itulah keimanan yang sederhana. Dalam tanda kutip mungkin iman. Karena dia percayanya kepada jubah. Dan akhirnya apa? Betul. Dia jamah jubah Yesus, dia sembuh. Lalu di Markus 5:30-34, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ini serius. Masa Tuhan nggak tahu siapa yang menjamah jubahnya? Lalu murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu,
Dan kau bertanya, siapa yang menjamah aku? Banyak orang. Orang semua berdesak-desakan sekitar Yesus, itulah pikiran murid-murid. Pertanyaan macam apa ini? Kau lihat sendiri, semua orang mengurumuni kau. Sekarang kau tanya siapa yang jamah kau? Silly question menurut murid-murid itu. Lalu Yesus memandang sekeliling untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Betul, dia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan itu. Tuhan tidak tahu siapa yang melakukan itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gentar ketika mengetahui apa yang telah terjadi di atas dirinya, tampil. Ya. Dia menyatakan dirinya di hadapan semua orang, tampil. Dan tersungkur. Tadinya dia dari belakang, sekarang dia tampil. Dan juga tersungkur. Dia menyaksikan, sekarang dia bersaksi. Di hadapan banyak orang. Itulah kenapa Yesus seolah-olah bertanya. Kenapa Yesus seolah-olah memandang sekeliling. Karena dia ingin beri kesempatan kepada perempuan cemar ini tampil menyaksikan apa yang terjadi pada dirinya kepada semua orang. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu yang terjadi di atas dia kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ya, di sini inilah kejadian God interaktif. Tuhan setuju. Oke, Yairus, let's go ke rumahmu. Belum jauh dari tepi danau, perempuan itu menginterus. Hancur berantakan semua rencana Yairus, kemungkinan para Yairus. Aduh, anakku hampir mati, ada lagi di perempuan ini. Ya, kita lihat bahwa Yesus merasakan kuasa keluar dari dirinya. Dia tahu. Dan apa yang terjadi? Dia berhenti, dia berpaling, melihat sekeliling. Dia diinterupsi oleh perempuan tersebut. Kita lihat reaksi murid-murid. Ya. Kenapa kau tanya seperti itu? Kau tahu nih banyak orang sini, ya banyak orang yang menyentuh kau. Tidak masuk akal pertanyaan Yesus itu. Dia tidak tahu, murid-murid tidak paham apa maksud Yesus mengajukan pertanyaan. Ya. Karena memang secara logika siapa saja bisa, semua orang mungkin sudah menyentuh di bawah Yesus, tapi tidak semua orang mengalami yang dialami perempuan itu. Mungkin banyak di antara orang-orang itu yang juga ada yang mungkin, depresi, ya, ada yang sedang dalam pergumulan berat dalam hidupnya, ada yang juga punya penyakit mungkin sama atau lebih parah dari perempuan itu. Mereka berbondong-bondong berkeliling di sekitar Yesus, tapi mungkin hanya untuk ingin tahu seperti apa sih orang ini. Tidak ada sesuatu dalam diri orang-orang itu yang dia harapkan Yesus bisa bekerja untuk dia. Beda dengan perempuan ini. Ya. Nah, reaksi wanita itu apa? Dia takut, dia gemetar. Kenapa dia gemetar? Apa dia takut Yesus akan marah? Tidak. Karena dia sudah merasakan, dia sudah menyaksikan, aku sudah sembuh. Itu yang buat dia gemetar. Bukan takut. Makanya kemudian dia tampil ke depan dan bersungguh dan menyaksikan kepada semua orang apa yang sudah Yesus perbuat dalam hidup.
ya, merasa dipulihkan dari ketercelaan, dari kenistaan, dia mengakui semuanya secara tidak. Nah, di sini yang paling sebal menurut saya pasti adalah Yairus. Pasti sebelnya. Mungkin juga cemas sekali gitu. Ya, ini anakku hampir mati, ada lagi perempuan ini begini. Pasti ya. Dia bukan cuma kesal kepada perempuan itu, dia juga kesal kepada semua orang yang berbondong-bondong mengerumuni Yesus berdesak-desakan. Karena pasti itu membuat Yesus berjalan, ya. Mungkin kalau Pak Jo 10 km bisa 1 jam atau berapa, Yesus mungkin 10 km bisa jadi 3 jam karena kerumunan itu. Orang berbondong-bondong sekeliling. Kesal, cemas, risau, kalau pasti harus melihat situasi itu. Ya. Memperlambat perjalanan dia menuju rumah. Nah, itulah seperti saya bilang, Yesus melakukan itu, dia mengizinkan dirinya diinterupsi karena dia ingin memberi kesempatan kepada perempuan itu menyaksikan pekerjaan yang sudah dilakukannya bagi hidup perempuan itu. Walaupun mungkin dalam kacamata Yairus itu seolah-olah Yesus tidak lagi menghiraukan problem dia. Ya, kalau kita jadi Yairus, Yesus, ya, what the heck, ya kan, kalau anak muda sekarang, what the heck, saya yang pertama kali mengajak kamu, sekarang kamu berhenti dengan perempuan ini, what's going on? Ya enggak? Ya, kenapa? Apa masalah saya lebih sepele dibanding masalah perempuan ini? Mungkin itu dalam pikiran Yairus. Tapi Yesus berhenti, ya. Dia tidak ingin bahwa mukjizat, bahwa kuasa penyembuhan yang sudah dia lakukan berlalu begitu saja, hanya dirasakan oleh perempuan itu. Dia ingin perempuan itu menyaksikannya dan semua orang yang berbondong-bondong situ akhirnya tahu. Itulah kenapa dia mengizinkan dia diinterupsi. Yesus juga ingin memberi kesempatan, memberi pengajaran kepada wanita itu. Karena kalau tidak, mungkin saja perempuan itu pulang ke rumah dengan pikiran memang benar. Menyentuh jubah orang terpandang, bisa. Jubah itu punya kuasa magis. Jubah kuasa orang-orang pemimpin agama itu punya kuasa magis. Tidak, kalau Yesus tidak mau perempuan ini pulang dengan pikiran seperti itu. Kuasa akulah yang menyembuhkan. Itulah yang ingin disampaikan Yesus, sehingga dia mengizinkan dirinya berhenti dan diinterupsi. Lalu Markus 5 ayat 35 sampai 43, ketika Yesus masih berbicara, ya, dia masih mungkin mau berbicara beberapa kata lagi perihal perempuan itu. Datang orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata kepada Yairus, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi kau menyusah-nyusahkan guru? Maksudnya menyusah-nyusahkan Yesus. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Jangan takut. Lalu Yesus tidak membolehkan seorang pun ikut. Ya. Sekarang Yesus tahu, ini harus lebih cepat dari Pak Gio ini sampai ke rumah Yairus. Yang lain jangan ikut. Kalian hanya memperlambat perjalanan saya. Tapi siapa yang diajak? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Supaya bisa apa? Lebih cepat. Akhirnya mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang hidup menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ya, ia berkata kepada orang-orang, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, tetapi tidur. Apa yang terjadi, saudara? Orang-orang itu menertawakan Yesus.
itu sedang tidur. Tertawakan Yesus. Ya, maka diusirnya lagi semua orang itu. Lagi-lagi sudah ini orang. Oke, kalian semua pergi. Diusirnya lagi semua orang yang menertawakan dia ini. Ya. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Saya nggak tahu apakah Yohanes, Yakub dan Petrus juga diajak ya, ke dalam kamar anak itu. Ini seolah-olah sudah sesuatu yang sangat private sekarang. Ya, semua orang yang sedang mempersiapkan pemakaman itu disuruh pergi oleh orang tua, mari bawa saya ke kamar anak. Ya. Lalu dipegangnya anak itu, katanya, Talita kum. Hanya 2 kata, Talita kum. Artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangun. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Wanita tanpa nama itu menderita 12 tahun, sakit pendarahan. Anak ini usianya 12 tahun hampir mati. Sudah mati, diselamatkan oleh Yesus. Dihidupkan oleh Yesus. Seketika itu juga anak itu bangkit dan berjalan. Lalu semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan pada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu. Saudara Yairus ketika pertama kali mendengar dalam perjalanan, ketika orang dari keluarga datang kepada dia bilang, jangan susahkan dulu lagi, anakmu sudah mati. Hancur pasti hatinya. Hancur hatinya. Benar. Gara-gara orang-orang berbondong-bondong, gara-gara perempuan itu telat Yesus sampai ke rumah. Mungkin itu yang ada dalam benak itu. Ya. Down, frustrasi. Sampai akhirnya dia bilang, Yesus berkata apa? Jangan takut, percaya saja. Dan itu yang dia, ya, jangan takut, percaya saja. Walaupun keluarganya sudah datang dari rumah, bilang, nggak usah repotkan lagi Yesus ini, guru kita ini, tenang udah mak. Yesus bilang, jangan takut, percaya. Setelah saya pikir hanya karena kepercayaan bahwa dia mengimani apa yang diucapkan Yesus, itulah dia masih bersedia melanjutkan perjalanan Tuhan. Hanya karena itu. Kalau tidak, Yesus ternyata kok tidak seperti yang dibicarakan oleh orang dari mulut ke mulut. Tapi dia percaya. Dia mengimani apa yang dikatakan. Ikut, oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, di sini kita lihat bahwa perempuan itu yang sudah menginterupsi perjalanannya ternyata membawa dia kepada sebuah situasi yang semakin meneguhkan imannya ketika Yesus bilang, percaya, jangan takut, percaya saja. Nah, sampai di rumah Yesus, laporan keluarga tersebut tentang kematian anak itu sudah terkonfirmasi ya, karena banyak orang udah beribut katanya kan, bernyanyi-nyanyi apa, sudah banyak hiruk pikuk sudah di rumah Yairus, orang-orang mempersiapkan pemakaman. Pemakaman orang Yahudi ini mirip dengan pemakaman orang Batak. Kalau ada orang mati, orang Batak itu hiruk pikuk, ribut. Ya, makin banyak keturunan orang yang mati ini, makin terpandang dia, makin ribut, makin hiruk pikuk. Dalam tradisi Yahudi, dalam upacara pemakaman itu ada yang namanya penyanyi ratapan, jadi khusus mengandung, kalau bahasa orang Batak, khusus ini tugasnya hanya itu nyanyi. Mungkin dia nggak ada hubungan apa-apa ini dengan yang mati,
Cuma dia diundang karena dia suaranya bagus, bisa menghidupkan suasana duka. Ada penyanyi rata-rata, pemain suling, seperti itu pemakaman orang ini. Makanya saya pikir orang Batak ada gondang, gitu kan, pesta gitu. Ada pelayat khusus yang diundang ya untuk mengekspresikan duka cita. Unik memang. Ya. Mereka menyanyi, mereka bertepuk tangan dalam acara pemakaman mengatakan jenazah yang mati. Tapi Yesus datang dan apa yang dia bilang, anak itu tidak mati, ya, hanya tidur. Dan dia ditertawakan, saudara-saudara. Ya orang-orang ini tidak bodoh, orang-orang ini tahu mana orang yang hidup dan mana yang mati. Mereka sudah melihat anak itu mati, makanya mereka sudah siapkan pemakaman, mereka sudah siapkan penyanyi ratapan, pemain musik, undangan-undangan untuk berduka cita, sudah disiapkan semua. Tapi Yesus bilang enggak mati, cuma tidur. Ya, makanya dia tidak bawa. Orang-orang ini saudara-saudara yang menyiapkan pemakaman ini jelas tidak memiliki iman sedikit pun terhadap perkataan Yesus. Jelas. Mereka sangat bersandar kepada pengetahuannya sendiri. Mereka tahu dia dengan mata kepalanya, pegang ini mati. Nah, ketika ada seorang Yesus dalam bencana cuma tidurnya diketawain. Tidak percaya bahwa Yesus punya kuasa ilahi. Dan apa ternyata yang terjadi? Mereka diusir oleh Yesus. Mereka diusir. Yesus tidak ingin mereka terlibat dalam mukjizat yang akan dia lakukan. Tuhan tidak ingin orang-orang yang tidak beriman terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang akan dia lakukan. Buat saya ini saya menginterpretasikan. Lalu apa kata Yesus? Dia menghidupkan kembali anak itu hanya dengan perkataan dua kata tadi. Tapi ternyata dalam bahasa Indonesia lebih banyak ya. Talitakum. Ternyata bahasa Indonesia ada beberapa kata. Tapi prinsipnya bangunlah. So simple. Hah? Tidak ada seperti dukun-dukun atau orang-orang yang punya kekuatan magis. No. So simple, but yet so powerful. Bangunlah, talita. Bangkit anak itu dan berjalan karena sudah 12 tahun sudah bisa jalan. Jadi buat saya ini kisah di mana ada interupsi, ada yang diinterupsi, dan banyak orang diubah hidupnya karena Yesus diinterupsi. Because of God interrupted. Bagaimana kita bisa menarik benang merah dari narasi ini untuk hidup kita? Yang pertama buat saya adalah jelas sekali bahwa Tuhan merasakan setiap kepedihan kita. Apapun yang kita alami, dia tahu, dia rasakan. Tidak perlu takut, tidak perlu malu. Mungkin kita merasa cemas seperti wanita tersebut. Jadi kita merasa tercela. Mungkin kita bagian dari entahlah, pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan tidak memandang status sosial. Selama orang datang kepadanya dan beriman kepadanya, dia akan merespon. Bahkan iman yang tidak dewasa sekalipun, seperti yang dimiliki oleh wanita tanpa nama tersebut, yang percaya semacam tahyul, dalam sekejap ditransformasi oleh Yesus. Karena dia membawa problemnya kepada Yesus. Pelajaran dari Yairus, seorang pemimpin rumah ibadah, terpandang di dalam masyarakat. Ya. Meskipun di depan banyak orang Yahudi yang mungkin ada juga orang Farisi di situ,
Dia menanggalkan semua itu dan tersimpul kepada di depan, tersimpul di kaki Yesus. Tuhan berkuasa atas segala perkara. Dalam segala situasi, Dia berkuasa menyembuhkan, Dia berkuasa menyelamatkan. Jika kita beriman dan percaya kepada-Nya. Seperti saya bilang tadi, banyak orang berdesak-desakan di sini. Banyak orang mengumuri Yesus, berbondong-bondong. Tapi hanya 2 tokoh yang disebut dalam narasi ini. Karena 2 tokoh ini beriman, percaya. Orang-orang yang lain berbondong-bondong itu yaitu cuma mendengar kabar dan ingin memvalidasi kabar tersebut. Ingin melihat. Tapi dia tidak membawa apa problem kehidupannya kepada Yesus. Beda dengan Yairus dan wanita tanpa nama tersebut. Mungkin banyak di antara orang-orang itu yang juga sedang depresi, sedang mengalami disorientasi. Mungkin ladangnya sudah habis terbakar, dia dengar kabar Yesus, tapi dia tidak bisa menghubungkan mengenai kekuasaan ilahi Yesus dengan kehidupannya. Berada di sekitar Yesus, berbondong-bondong, mengerumuni Yesus, jadi semacam untuk tahu apa itu, siapa itu Yesus saja, tidak untuk menjadikan Yesus bagian dari hidupnya dan permasalahan dan pergumulannya. Juga orang-orang yang menertawakan Yesus, yang diusir oleh Yesus. Ini kita pelajaran bagi kita. Yesus, Tuhan, mengecualikan orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya kepada-Nya dalam pekerjaan-pekerjaan ajaib. Dan jika kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, Dia akan memperkuat iman percaya kita. Ketika perempuan itu sadar dia sudah sembuh, dia gemetar, imannya diperkuat, ditegaskan oleh Yesus. Kamu sudah sembuh, pulang. Ketika Yairus diberitahu anaknya sudah mati oleh keluarganya yang sudah mempersiapkan pemakaman, Yesus memperkuat iman. Jangan takut, percaya saja. Kita mungkin saudara pernah mengalami situasi di mana kita melihat bagaimana orang lain doa-doanya dijawab, orang lain usahanya sukses, orang lain mendapatkan promosi. Seolah Tuhan bekerja untuk orang lain, tapi tidak untuk kita. Kita merasa hidup kita penuh nasib buruk. Kita merasa apa yang kita doakan setiap hari, setiap malam tidak kunjung dijawab. Seolah-olah Tuhan tidak hirau sama kita, tapi Tuhan begitu hirau sama orang-orang lain. Mungkin kita rasakan itu. Mungkin itu juga yang dirasakannya itu. Nah, di sini saudara kita melihat Yesus bekerja sesuai dengan waktunya sendiri. Dia tidak bisa diinterupsi. Dia tidak pernah terlambat. Waktunya selalu yang terbaik. Saudara, yang manusia lihat sebagai interupsi, sebagai hambatan, sebagai ganjalan, sesungguhnya adalah rancangan Tuhan untuk menunjukkan betapa besar kuasa-Nya dan juga untuk memperkuat iman.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang indah di pagi hari ini kami suka membaca firman ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya firman ini bisa menjadi rema dalam hidup kami. Kami mohon kepada-Mu Tuhan terus sertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami ingin Tuhan tetap percaya kepada-Mu. Kami ingin menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Adalah misteri Tuhan. Bagaimana Kau bekerja dalam setiap hidup kami. Tidak ada yang bisa menentukan Tuhan. Kau sepenuhnya dalam kendali atasnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.